Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Aya Nufus dan saya Yasmin Antania, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, ratusan masyarakat antusias mengantri demi tiket mudik gratis yang disediakan pemerintah Kota Medan. Ya, tahun ini pemirsa Pemkot Medan menyediakan kuota sebanyak 6.000 tiket dengan 12 rute tujuan berbeda di Sumatera Utara. Ratusan masyarakat memadati kawasan Taman Ahmad Yani, tempat penukaran tiket program mudik gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Medan Senin pagi. Diketahui pemerintah Kota Medan sudah melakukan program mudik gratis selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun ini, Pemkot Medan menyediakan 6.000 kuota mudik gratis. Waktu pengambilan tiket ini dimulai sejak tanggal 25 hingga 27 Maret 2024. Nantinya para pemudik akan diberangkatkan ke 12 rute berbeda di Sumatera Utara. Langkah untuk pengambilannya antri dulu, terus ambil antri baru dipanggil nanti nomor antriannya. Untuk pelayanannya alhamdulillah baik Bang. Terus respon juga dan nggak ada yang pilih-pilih kasih gitu ya kakak. Sementara untuk keberangkatan penumpang mudik gratis ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 April 2024 dan akan dilepas langsung oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Masjid unik menyerupai Ka'bah seperti di Arab Saudi dapat dijumpai di Surabaya, Jawa Timur. Ya, masjid unik ini juga dilengkapi kain mirip kiswah dan didominasi cat berwarna hitam. Inilah Masjid Rahmatan Lil Alamin di Jalan Kalibutuh Timur Gang Lebar, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Masjid menyerupai Ka'bah di Makkah ini dibangun di tengah perkampungan padat penduduk. Bagian luar dinding bangunan didominasi cat warna hitam dan terdapat corak bertuliskan kaligrafi berwarna emas semakin membuat masjid ini mirip dengan Ka'bah. Tak hanya di luar yang bangunannya mirip seperti Ka'bah, ketika masuk ke dalam masjid juga tampak megah dengan ukiran-ukiran khas lengkap dengan warna emas. Masjid menyerupai Ka'bah ini dibangun pada tahun 2020, berdiri di tanah wakaf salah satu warga. Sementara dana pembangunan berasal dari swadaya masyarakat dan para donatur. Alhamdulillah swadaya masyarakat plus donaturnya Mas. Khusus di hari 7 untuk pembangunan awalnya ada yang donatur dari luar Kalibutuh Timur juga ada. Yang penting panitianya ini konsekuensi ingin memperjuangkan bentuk masjidnya seperti Ka'bah gitu. Alhamdulillah tetap swadaya sampai sekarang pun dari donatur dari RW 7. Masjid yang berdiri di atas tanah berukuran 7,5 kali 16 meter ini dibangun selama 3 tahun dan menghabiskan dana kurang lebih 1 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi. Pemirsa, indahnya berbagi di bulan Ramadan tidak hanya dilakukan oleh sesama umat muslim, namun juga dilakukan oleh umat non-muslim. Seperti dilakukan komunitas warga Tionghoa di Sidoarjo, ini menghadirkan 3 barongsai dan seorang tokoh kartun Cina yang ikut berbagi dengan memberikan ratusan takjil gratis ke pemakai jalan. Aksi bagi takjil gratis jelang buka puasa di kawasan Jalan Raya Ponti Sidoarjo berlangsung meriah. Tidak hanya membagi makanan dan minuman untuk buka puasa, dalam aksi bagi takjil itu juga disajikan pertunjukan barongsai. Menghadirkan 3 barongsai dan seorang tokoh kartun Cina. Aksi bagi takjil yang dilakukan komunitas warga Tionghoa di Sidoarjo ini menarik perhatian warga. Tidak sedikit warga mengabadikan momen dengan berfoto di depan barongsai. Ini jadi agenda rutin kita setiap tahun. Hari ini kita bersama-sama saling berbagi di bulan yang suci, di bulan yang penuh berkah.
kita bersama-sama membagikan ya sekedar ucapan buat saudara-saudara kita yang hari ini menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya ini bisa menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua. 500 takjil gratis disediakan secara swadaya oleh Paguyuban Sosial Warga Tionghoa Sidoarjo dan komunitas pemain barongsai Sidoarjo untuk menghormati umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan. Pemirsa, pengurus Komplek Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur memiliki tradisi unik selama bulan suci Ramadan. Mereka bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang untuk dibagikan kepada warga sekitar. Beginilah suasana komplek pemakaman Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban selama bulan suci Ramadan. Sejumlah pengurus bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang untuk takjil buka puasa. Bubur suro atau yang lebih dikenal dengan sebutan bubur bonang ini dimasak menggunakan 2 wajan besar. Bahan utamanya adalah beras, santan kelapa, tulang daging sapi, serta racikan bumbu khas Jawa dan Timur Tengah. Kaldu yang dihasilkan dari tulang daging sapi memberi rasa khas pada adonan bubur. Seluruh proses memasak dilakukan secara tradisional, mulai memarut kelapa untuk menghasilkan santan hingga memanfaatkan kayu untuk sumber api. Proses memasak bubur harus diaduk secara terus-menerus selama 2 jam. Biasa bumbunya itu biasanya memakai bumbu gulai istilahnya. Dan biasanya sehari habis berapa kilo Pak untuk berasnya sama bumbunya? Satu harinya habis sekitar 12,5 kilo. Itu berasnya? Iya. Kalau untuk ini dagingnya gitu? Kalau dagingnya atau istilahnya alungan daging ya, itu kalau beli saya itu hanya 5 kilo, belinya hanya 5 kilo. Karena kenyataan saya bawa rata-rata 15 kilo. 15 kilo. Rata-rata yang 10 kilo lebih itu dikasih tangga-tangga itu. Meski sederhana, namun bubur suro Sunan Bonang sangat dinantikan warga sekitar di bulan Ramadan karena memiliki rasa bubur yang khas seperti rasa kare dan gulai nasi kebuli yang nikmat. Ya Ramadan sebetulnya. Tapi sudah pernah makan Bu? Tadi malam sudah. Sudah, rasanya gimana? Enak, kayak kare, kayak gulai, kayak apa? Kebuli. Kebuli ya. Kesini lagi. Iya, ketagihan kesini lagi. Alhamdulillah berkahnya Mbah Bonang. Tadi rebutan nasi gitu ya? Aku baru datang dari Jawa Barat. Oh, ini direbutkan nasi gitu ya? Oh, asik banget nih. Tradisi ini merupakan peninggalan Sunan Bonang dan telah dilakukan turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Untuk mengisi dan meraih berkah bulan suci Ramadan, pemirsa, Festival Ramadan 2024 digelar di 4 titik. Festival Ramadan diisi berbagai acara, diantaranya Bazar UMKM serta Bazar Emas. PT Pegadaian Kantor Wilayah 1 Medan gelar Festival Ramadan Pegadaian dari tanggal 12 hingga 28 Maret serentak di 4 titik. 2 titik di Kota Medan, 1 titik di Rantau Perapat, dan 1 titik di Aceh. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan juga jadi ajang berbagi kebahagiaan dengan yayasan dan anak yatim piatu. PT Pegadaian juga menggandeng konsumennya, pelaku UMKM, untuk membuka bazar kuliner. Selain itu juga dibuka layanan bazar emas. Festival kegiatan Ramadan itu satu aktivitas program rutin di PT Pegadaian yang serentak untuk Kanwil 1 Medan, serentak di 4 titik. Di Medan ada 2, di Rantau Perapat 1, di Aceh 1. Nah,
Ini kita rangkaikan untuk mendapatkan berkah, masukan, dan kita berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan dengan para anak yatim piatu, yayasan, panti asuhan. Pengunjung Festival Ramadan merasa terbantu dengan adanya bazar emas karena bisa melakukan gadai emas. Jadi mempermudah, nggak harus ke outlet, maksudnya ke kantornya gitu. Jadi di sini kan lagi berbuka gitu, jadi sekalian aja membeli emas di sini terus digadaikan. Puncak Festival Ramadan akan diadakan pada tanggal 29 hingga 30 Maret di Plaza Medan Fair. Pada puncak Festival Ramadan, sejumlah hadiah akan dibagikan. Di antaranya hadiah utama mobil Wuling kepada nasabah yang sudah menang di Pegadaian Poin 2024. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ibadah haji dan umroh telah memberikan keuntungan ratusan triliun kepada pemerintah Arab Saudi. Untuk membangkitkan perekonomian Indonesia melalui pelaksanaan umroh dan haji, diluncurkan program Geraha Satu Indonesia di Jakarta. BS memperkenalkan program Satu Indonesia pada 25 Maret 2024 di sebuah hotel Jakarta. Peluncuran ini disambut baik oleh beberapa pejabat termasuk Menparekraf Sandiaga Uno dan Dirjen Penyelenggara. Kelihatan tadi disiapkan dengan baik platformnya, bukan hanya layanannya, bahkan sampai platform digital untuk paymentnya. Saya kira ini multi sektor ya yang dilibatkan. Apresiasi yang swasta di Indonesia. Dosen UGM Anggito Abimayu menyebut Indonesia jadi kontributor terbesar Arab Saudi di sektor haji dan umroh, yakni sebesar 57,5 triliun rupiah dari total pemasukan 185 triliun rupiah. Sementara pemasukan Indonesia dalam kegiatan haji dan umroh hanya sebesar 8 hingga 9 triliun rupiah dan menyebabkan capital outflow. Dan diperkirakan pendapatan dari haji dan umroh itu bisa sampai 200 miliar dolar lebih ya di Arab Saudi. Nah, harapan kita Indonesia dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan bisnis ataupun pendapatan haji dan umroh. Nah, dengan platform ini ya kita bisa masuk dalam sistem itu. Sementara itu, Ketua Dewan Komisaris PT FSATHU MBS, Fuad Hasan Masyur mengajak penyelenggara haji bersatu melalui program Satu Geraha Indonesia. Di antaranya dengan berdagang produk Indonesia di Arab Saudi seperti produk makanan, investasi hotel, transportasi, serta layanan fintech. Mimpi-mimpi kami mudah-mudahan dapat segera terwujud bagaimana bisa ada Geraha Indonesia di Saudi Arabia. Tentunya ini untuk memanfaatkan nilai tambah karena yang selama ini kapital kita yang lari ke Saudi itu cukup besar. Saya mengharapkan agar benar-benar kapital yang ada itu bisa kembali ke tanah air. Satu Geraha Indonesia diharapkan dapat membangkitkan ekonomi Indonesia melalui pasar haji dan umroh di Arab Saudi. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Dipo Andi, Najib, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa bersama saya Yasmin Natania. Pemirsa, penertiban PKL di kawasan Pasar Raya Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang mengamuk dan mengejar mobil patroli Satpol PP yang membawa lapak mereka.
lapak-lapak milik pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan kawasan Pasaraya Kota Padang ini disita oleh petugas Satpol PP Kota Padang. Penyitaan membuat sejumlah pedagang mengamuk dan tidak terima hingga berujung bentrok dengan petugas Satpol PP. Kericuhan pun tak dapat dibendung saat petugas hendak mengambil lapak mereka yang akan diangkut ke mobil patroli. Memang sudah disepakati oleh pemerintah Kota Padang bersama pedagang yang sudah direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintahan. Jadi pada hari ini terpantau pedagang kembali menggelar dagangannya di tempat yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Penertiban ini dilakukan karena pedagang melanggar jam operasional berjualan di kawasan Pasaraya Padang yang sudah ditentukan sebelumnya. Guna menghindari hal yang tak diinginkan, penertiban ditunda untuk sementara waktu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Cengkareng, Jakarta Barat rela antri berdesakan demi mendapat sembako murah. Sementara itu di Gunung Kidul, Yogyakarta, warga mendapat bantuan beras gratis. Ratusan warga berbondong-bondong mendatangi pasar sembako murah yang digelar Pemprov DKI Jakarta di halaman gelanggang olahraga Cengkareng, Jakarta Barat. Warga rela mengantre demi mendapatkan satu paket sembako yang dijual setengah harga. Ada dua jenis paket sembako. Yang pertama dijual seharga Rp100.000 berisi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan 1 kg tepung terigu. Sedangkan untuk paket kedua dijual seharga Rp150.000 berisi 5 kg beras, 1 kg daging sapi, 1 kg gula pasir, dan 1 kg tepung terigu. Hal serupa juga terjadi di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Warga rela mengantre selama 1,5 jam demi mendapatkan bantuan beras gratis 10 kg. Terdapat lebih dari 500 paket beras 10 kg yang dibagikan kepada warga. Tak sedikit warga yang antre beras membawa anak yang masih balita. Kalau ini jenengan sudah datang antri dari jam berapa ini, Bu? Jam 8. Udah berapa jam ini antri? Sekarang jam berapa? Jam 9-an. Ya, 1 jam nanti. Kenapa, Bu, warga rela antri ini, Bu? Karena ini sembahkan ya udah mahal kan, kan membantu. Untuk bisa mendapatkan bantuan beras gratis ini, warga cukup membawa KTP untuk bukti sebagai warga setempat. Warga harap pemerintah bisa terus memberi bantuan atau menurunkan harga beras di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024, Capres Prabowo Subianto gesit menemui elit parpol lawan. Prabowo disebut ingin memperkuat koalisi dengan merangkul semua pihak dalam pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Usai Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil Pilpres 2024, Capres Prabowo Subianto gesit menemui parpol lawan. Opini bahwa Prabowo ingin memperkuat koalisi tak diragukan kala dirinya pernah berkata ingin merangkul semua pihak dalam pemerintahan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting, ya. Tak lama setelah karpet merah yang digelar Partai Nasdem untuk Prabowo di Nasdem Tower, Partai Persatuan Pembangunan menyusul memberi ucapan selamat kepada paslon Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres 1 putaran.
Ucapan selamat P3 kepada Prabowo Gibran disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Sementara itu, angket melalui DPR untuk wacana digulirkannya hak penyelidikan kecurangan pemilu 2024 dinilai tarik ulur maju mundur. Di sisi lain, sengketa pemilu telah dimulai. Kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud telah mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka pemirsa membenarkan pertemuannya dengan Capres terpilih Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai rencana penyusunan kabinet pemerintahan. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjawab pertanyaan media dan membenarkan ada pertemuan dengan calon Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Meski tidak menjelaskan secara terperinci, Gibran tidak menampik bahwa pertemuan tersebut salah satunya juga membahas rencana susunan kabinet pemerintahan. Partai-partai lain juga, ya banyak. Soal kabinet itu? Ya salah satunya itu. Sama mungkin ada pembicaraan partai ya partai-partai lain juga, ya. Terima kasih ya. Gibran di koalisi. Diinformasikan sebelumnya Gibran telah bertemu Prabowo Subianto usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemenang Pilpres 2024 pada Jumat 22 November 2024 kemarin. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres-Cawapres Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud MD menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Kedua paslon meminta kemenangan Prabowo Gibran didiskualifikasi dan segera diadakan pemilu ulang. Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, menggugat hasil pemilu Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar Mahfud menilai ada indikasi kecurangan selama, sebelum, hingga setelah pemungutan suara. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud resmi mendaftar ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu sore. Mereka membawa tumpukan berkas berisi surat permohonan setebal 151 halaman beserta daftar bukti dan saksi. Ada 30 saksi dan 10 ahli yang disiapkan untuk hadir di persidangan. Dalam permohonannya, Ganjar Mahfud meminta kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan segera diadakan pemungutan suara ulang. Kita tidak ingin itu dilanggar. Ya. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan, nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Ya. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi, ya, yang begitu banyak. Nah, ramifikasinya apa? Yaitu putusan MK nomor 90, salah satu. Ya, itu ramifikasinya. Nah, Anda bisa lihat putusan MK-MK, putusan DKPP dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak. Sebelumnya Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil Pilpres ke MK pada Kamis pekan lalu. Mereka meminta pemilu ulang tanpa diikuti Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Menurut tim hukum Amin, pencalonan Gibran bermasalah sejak awal. Sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum digelar Rabu 27 Maret 2024. Adapun putusannya akan dibacakan pada Senin 22 April 2024. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim hukum Prabowo Gibran mendatangi Mahkamah Konstitusi. Mereka mendaftar untuk menjadi saksi dalam sengketa pemilu 2024.
Tim hukum Prabowo Gibran tiba di gedung Mahkamah Konstitusi sekitar pukul 20:50 waktu Indonesia Barat. Mereka datang untuk menjadi pihak terkait dalam menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Mahfud MD di MK. Tim pembela Prabowo Gibran diantaranya Yusril Iza Mahendra, Otto Hasibuan, Hinka Panjaitan, Hotman Paris, dan lain sebagainya. Sehingga karena tidak memenuhi syarat formil, maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Itu yang paling mendasar. Karena apa? Alasan kami karena bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal proses pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menerima 278 permohonan perselisihan hasil pemilu 2024 termasuk 2 sengketa hasil Pilpres. Demi mencegah konflik kepentingan, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak ikut bersidang. Mahkamah Konstitusi telah menerima 278 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Di antaranya, 2 sengketa hasil Pilpres, 264 sengketa hasil Pileg DPR dan DPRD, serta 12 sengketa hasil Pileg DPD RI. Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan turut serta dalam persidangan. Hal ini berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sehingga paman dari cawapres Gibran Rakabuming Raka itu terbebas dari potensi konflik kepentingan. Iya, karena memang itu adalah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi sejauh ini MK memastikan bahwa 8 hakim konstitusi yang akan menyidangkan perkara PHPU Pilpres, 8 hakim dalam sidang pleno. 8 minus Pak Hakim Konstitusi Anwar Usman. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arsul Sani tidak dilibatkan dalam perkara pemilu legislatif yang menyangkut Partai Persatuan Pembangunan. Arsul Sani adalah Hakim Konstitusi perwakilan DPR yang merupakan mantan politikus senior P3. Arsul bahkan bisa menggunakan hak ingkarnya agar tidak ikut menangani sengketa Pilpres yang diajukan Ganjar Mahfud, sebab P3 merupakan salah satu parpol pengusung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Berkaca pada putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres beberapa waktu lalu, publik pun berharap MK bisa betul-betul adil, jujur, dan transparan, serta mampu menjaga netralitas dalam menangani sengketa pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski direncanakan digelar pada bulan November 2024, geliat dukungan untuk Pilkada DKI Jakarta mulai muncul. Berlokasi di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, sahabat Heru yang diinisiasi tokoh Maluku Umar Key menyatakan dukungan untuk PJ Gubernur DKI Jakarta. Masa berharap Heru dapat melanjutkan kepemimpinan di Jakarta untuk merealisasikan misi dan memperkuat nilai demokrasi, menanggulangi kemiskinan, percepatan penurunan stunting, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Aksi dukungan diakhiri dengan membagikan takjil berbuka puasa untuk para pengguna jalan. Heru akan mengawal dan mendorong agar program-program yang sudah dicanangkan bisa tereksekusi dengan baik, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi, dan program-program pemerintah dalam hal ini PJ Gubernur bisa terlaksana dengan baik. Puluhan rumah semi permanen di permukiman padat penduduk Dusun Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo Provinsi Jambi terbakar pada Minggu dini hari. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Warga yang melihat api langsung berupaya memadamkannya dengan alat seadanya hingga petugas damkar dari Kabupaten Bungo tiba di lokasi. Setelah 2 jam berjibaku, akhirnya api dapat dipadamkan petugas. Selain rumah, api juga menghanguskan sejumlah kendaraan roda 2 pemilik rumah yang tidak sempat diselamatkan.
Adapun hambatan dalam kejadian ini, pertama, bangunan merupakan bangunan semi permanen dan ada juga yang non permanen yang kebanyakan terbuat dari papan sehingga mudah terbakar. Namun berkat kesikapan teman-teman di lapangan dan kerjasama tim, alhamdulillah kami bisa melaksanakan pemadaman ini dengan baik. Saat ini warga yang rumahnya terbakar mengungsi ke rumah tetangga dan keluarga terdekat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara itu kerugian ditaksir hampir 1 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, banjir juga terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta dan Depok. Di Kampung Melayu, Jakarta Timur, pemirsa, banjir setinggi 1,5 meter merendam rumah warga. Sementara di Depok, Jawa Barat, ratusan rumah di Cipayung terendam banjir akibat tumpukan sampah yang menyumbat Kali Pesanggerahan. Ya kalau tahu begini mah prai. Banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter merendam rumah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta. Meski terendam banjir, namun warga tetap beraktivitas seperti biasa. Mereka juga menolak untuk mengungsi dan memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Ada semeter? Ada semeter kalau dalam. Dari kapan, Pak? Dari aku jam 3 aja belum apa-apa, masih jauh air. Kira-kira jam 4 lah. Banjir terjadi akibat kiriman air dari Bogor dan Depok. Warga berharap pemerintah cepat menyelesaikan sodetan Kali Ciliwung agar air bisa dialirkan ke banjir Kanal Timur. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, luapan air Kali Pesanggerahan merendam rumah-rumah warga. Luapan Kali Pesanggerahan terjadi akibat derasnya air kiriman dari Bogor. Aliran air ini juga membawa tumpukan sampah yang didominasi dengan sampah styrofoam dan sampah rumah tangga. Banjir di sekitar Kali Pesanggerahan terjadi hampir setiap tahun, di mana warga setempat telah berupaya membuat tanggul secara mandiri. Namun tanggul ini jebol lantaran tak kuat menahan derasnya debit air. Emang udah sering atau ini pertama kali, Pak? Tiap tahun, Pak. Tiap tahun, Jadi Pak. tanggul ini dibenerin, tahun besok jebol lagi. Dibenerin lagi nih, Pak. Ntar tahun besok jebol lagi. Jadi kekuatannya setahun, Pak, karena bikinnya pakai herbal. Banjir terjadi sejak Senin dini hari. Petugas dari Tagana pun sempat mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman menggunakan perahu karet. Namun Senin pagi warga memilih kembali ke rumah mereka masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan logistik makanan yang cukup atau lokasi pengungsian yang aman ternyata belum bisa menghibur ribuan warga korban banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Tidak hanya itu pemirsa, banjir di awal bulan Ramadan ini menambah kesedihan para pengungsi. RT tunggal RW. RCTI belum masuk RCTI. Kompore. Mau dibenerin. Ini dibersihkan. Bantuan logistik makanan yang cukup atau pengungsian yang aman ternyata belum bisa menghibur ribuan warga korban banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Banjir besar akibat tanggul Sungai Wulan jebol di kawasan Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar pekan lalu telah meluluh lantakan ribuan rumah di kawasan kecamatan setempat. Banjir kedua ini lebih hebat dibandingkan banjir pertama pada awal bulan Februari 2024 karena ketinggian permukaan air antara 3 sampai 4 meter menerjang kawasan ini. Tidak hanya itu, banjir di awal bulan Ramadan ini menambah kesedihan para pengungsi. Ya perasaannya ya makannya ya enak, cuma pikirannya ini loh Mas, enggak enak gitu loh Mas. Pikirannya masih sedih. Kalau gini terus-menerus kan enggak bisa. Hari raya, ya hari raya sih tetap, tapi orang-orangnya kan gimana gitu loh Mas. Sementara itu, data sementara BPBD Kudus, korban yang mengungsi akibat terdampak banjir mencapai lebih dari 3.700 jiwa. Jumlah korban ini bisa saja terus bertambah. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan masih mencari 10 orang yang hilang akibat tertimbun material longsor di Kampung Gintung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Longsor tersebut pemirsa juga mengakibatkan 25 rumah rusak.
Tim SAR gabungan BPBD, Basarnas, dan TNI Polri masih mencari korban hilang akibat longsor di Kampung Gintung, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pencarian dilakukan dengan menggali tumpukan tanah. Akses jalan yang terjal membuat alat berat sulit masuk ke lokasi longsor. Kondisi tanah labil dikhawatirkan longsor susulan terjadi sehingga warga diminta mengungsi ke tempat aman. Kurang lebih sampai 100 meter ya. Ketinggian lebarnya berapa, Pak? Lebarnya kurang lebih sampai 200-an lah, Pak, radiusnya. Ini tim dari mana saja yang diturun, Pak, selain Basarnas ini, Pak? Yang terlibat TNI, Polri atau Brimob, terus dari instansi pemerintah, BPBD, ada Dinsos, ada PMI, ya, dan relawan dan masyarakat tempat. Sampai ini sebelum ada yang diketemukan, Pak? Masih nihil. Imah apa pinugias dogorin. Cai badagil Gusti, masih gitu ya tapi sakit. Longsor terjadi pada Minggu malam. Longsor tersebut terjadi akibat hujan deras pada Minggu malam. Data BNPB, longsor di Kampung Gintung Cipongkor menyebabkan 25 rumah rusak berat dan 10 orang hilang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan beserta relawan mencari 10 korban longsor yang hilang di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Pencarian mengalami kesulitan karena timbunan longsor yang mencapai lebih dari 10 meter. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri, serta relawan sejak pagi melakukan pencarian warga yang hilang akibat longsor di Kampung Gintung, Kabupaten Bandung Barat. Tim sempat alami kesulitan karena sulitnya medan serta ketebalan tanah longsor yang mencapai lebih dari 10 meter. Untuk membantu proses pencarian, Polres Cimahi menggunakan anjing pelacak dan mendirikan pos Disaster Victim Identification atau DVI. Hingga saat ini, 225 warga sudah mengungsi akibat longsor. Sejauh ini dari Polres Cimahi kita menurunkan sekitar 100 personil. Bang, saya tadi lihat kan artinya warga diungsikan ya, Bang. Ini sepertinya belum ada balai pengobatan atau obat pengobatan. Apakah polisi akan membangun itu, Bang, pengobatan? Dari Pemda ini sudah sedang menyiapkan ya untuk membangun posko-posko, termasuk posko kesehatan, dapur umum dan lain-lain. Sebelumnya, puluhan rumah tertimbun longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung. Longsor diakibatkan hujan deras selama 3 jam pada Minggu malam. Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 25 rumah rusak parah dan 10 orang dinyatakan hilang. Tim Liputan iNews melaporkan.